Baik pemirsa, saat ini kita memperingati 26 tahun berlalunya kerusuhan Mei 1998 yang menyimpan banyak sejarah. Mei 1998, saat ini kekacauan sudah terjadi, kehancuran seperti di depan mata. Sebuah krisis ekonomi melanda negeri ini, memicu gejolak sosial dan politik yang tak terbayangkan sebelumnya. Krisis moneter yang bermula di pertengahan tahun 1997 dengan cepat menjalar, melumpuhkan sendi-sendi perekonomian sosial. Nilai tukar rupiah merosot tajam, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Dampak krisis ini tidak hanya terasa di sektor ekonomi, juga gelombang PHK yang meluas, angka kemiskinan meningkat drastis, dan ketegangan sosial pun mencapai puncaknya. Di berbagai kota, kerusuhan dan penjarahan terjadi. Masyarakat yang putus asa dan marah turun ke jalan menuntut untuk sebuah perubahan. Peristiwa 1998 tidak hanya meninggalkan luka ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang sangat mendalam. Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi menimbulkan luka bagi banyak keluarga dan juga komunitas. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut reformasi ternyata berhasil menggulingkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama puluhan tahun. Peristiwa 1998 menjadi tonggak penting bagi demokratisasi di Indonesia. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang sebelumnya dibatasi mulai tumbuh dan berkembang. Meski demikian, tantangan masih sangat banyak dan masih besar. Pemulihan ekonomi tentunya berjalan sangat lambat, dan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan masih sangat bisa terasakan di masyarakat luas. Lebih dari 2 dekade berlalu, pelajaran dari 1998 tidak boleh dilupakan. Semangat reformasi harus terus dijaga, dan upaya untuk membangun masyarakat yang adil harus terus diupayakan. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak Arkan dan juga Bapak Nathan. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Baik, seperti yang telah disebutkan tadi, nama saya Pak Arkan, dan kondisi pada saat itu memang sangat memprihatinkan. Kondisi ekonomi saya dan keluarga saya terasa sangat di bawah, sangat menyusahkan kami untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Bahkan mungkin untuk mencari minuman saja merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi kami. Di sisi lain juga, beberapa dari kerabat saya, anggota keluarga saya, ada yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut, dan bahkan ada kakak kandung dari saya yang melakukan demonstrasi pada saat yang bersamaan, dan hingga saat ini saya sudah tidak pernah bertemu lagi dengan beliau. Kejadian-kejadian tersebut tentu saja membuat saya berada pada titik terbuang saya, dan saya menjadi depresi pada saat itu. Saya turut prihatin dengan kepergian keluarga Bapak. Baiklah, kalau gitu kita lanjut mendengarkan kesaksian dari Bapak Nathan. Saya Jonathan, saat ini saya berumur 35 tahun. Saat itu saya ingat sekali kejadian kerusuhan di mana-mana, pemberontakan, penjarahan, dan penyiksaan. Saya hanya bisa berpindah-pindah tempat untuk berlindung diri, yang sebenarnya saya juga sudah tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Akibat dari pemberontakan saat itu, mereka merusak semua fasilitas, bahkan rumah saya. Seperti setiap kali teringat pada masa itu, trauma yang mendalam masih membekas pada diri saya sampai saat ini. Suara tembakan, suara rusuh, teriakan menjadi bekas yang tak dapat terhapus dalam pikiran saya. Kejadian itu dimana ketika saya dan ibu saya mencoba untuk mencari saya makan, ibu saya ditembak. Sangat sakit hati saya mengingat kembali masa itu,
dan mendengar suara tembakan. Rasa trauma itu terus ada sampai sekarang. Saya turut berduka dengan kepergian dari Ibu Bapak Nathan. Pemirsa, realita kehidupan sekarang dan dahulu sangat berbeda, bukan? Saya di sini juga mengumpulkan beberapa berita yang menjelaskan tentang dampak-dampak yang terjadi pada masyarakat pada saat itu. Yang pertama, timbulnya ketakutan dan keraguan masyarakat terhadap pemerintah bangsa Indonesia. Lalu, terpicunya ketidakpuasan di masyarakat yang mengakibatkan kerusuhan sosial yang disertai dengan aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan properti. Selanjutnya juga terjadi krisis ekonomi pasca reformasi yang menyebabkan munculnya penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dan hoax yang dapat memicu ketegangan sosial dan politik. Selanjutnya adanya dominasi pihak swasta dan asing dalam sektor ekonomi Indonesia yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi serta ketergantungan yang berlebihan terhadap investasi asing. Dan yang terakhir, adanya penurunan kualitas hidup masyarakat akibat tingginya inflasi dan pengangguran sehingga daya beli masyarakat pun menjadi menurun. Mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan terpaksa harus dilakukan oleh banyak keluarga. Baik dari Bapak Nathan dan juga Bapak Arkan, apakah di antara dampak yang tadi, apakah ada dampak yang paling dapat dirasakan oleh Bapak Nathan dan juga Bapak Arkan? Kalau dari saya pribadi, yang menjadi salah satu dampak yang paling merasakan pada 1998 itu mengingat kembali dari kejadian yang sempat saya ceritakan tadi. Trauma mendalam yang saya rasakan membuat saya sampai saat ini memiliki perasaan takut dan ragu terhadap pemerintah Indonesia. Karena pada saat itu saya tinggal di negara sendiri, tapi hidup di bawah rasa takut, khawatir akan keselamatan diri saya dan keluarga saya. Masih menjadi pertanyaan saya sampai saat ini, apakah pemerintah di Indonesia dapat menjamin keselamatan dan kemakmuran masyarakatnya sampai sekarang ini? Kita berkaca kembali dari kerusuhan yang sempat terjadi pada Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini, terutama pada bidang ekonomi, di mana pada saat tersebut lowongan pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat kecil atau bahkan mungkin sangat sulit untuk ditemukan. Mengingat saya sebagai kepala keluarga juga pada saat itu perlu untuk menafkahi keluarga saya, dan mencari pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat sulit. Ini sangat ironis, di mana mengingat orang-orang dalam yang duduk di dalam pemerintahan dengan santainya dapat menikmati hidup dengan berfoya-foya. Lantas, bagaimana dengan keluarga saya yang pada saat itu merupakan masyarakat yang terbilang kelas bawah? Bahkan untuk mencari makanan saja sangat sulit. Untuk bertahan hidup merupakan sesuatu yang sangat hampir mustahil untuk bagi kami lakukan. Sangat ironis bukan bagaimana dengan keadaan pemerintah pada saat itu yang terkesan sangat foya-foya. Saya harap dengan kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi, dan saya harap negara ini bisa menjadi negara yang lebih baik pada saat yang akan datang nanti. Saya sangat terkesan dengan bapak-bapak yang sudah berjuang dan tetap bertahan sampai saat ini meski harus menghadapi berbagai peristiwa kelam di masa lalu. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih pada bapak-bapak yang sudah menceritakan berbagai kejadian yang terjadi di negara kita ini. Baik pemirsa sekalian, inilah hal yang bisa kami sampaikan. Tetaplah menjaga kedamaian negara ini dan teruslah berdoa untuk kesejahteraan negara bangsa Indonesia. Dimanapun kita pergi, haruslah kita saling menghargai, membuat negara Indonesia lebih bersatu. Kita sebagai orang percaya haruslah menebar kasih. Berkaca dari pengalaman, haruslah kita menjaga kedamaian dan menjaga kesejahteraan kota dimanapun kita pergi. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, ayat ini berbunyi,
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kita sebagai aparat pemerintah maupun sebagai masyarakat, kita semua sama. Kita semua diberikan berbagai kesempatan untuk ada hingga saat ini. Maka belajar dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7, kemanapun kita pergi, harusnya kita usahakan kesejahteraan kota itu. Karena semua yang ada adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan.